Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Farisi dengan NIM 15250526. Saya dari kelompok 8 dan saya ingin menyampaikan tentang materi turunan aljabar. Berikut penjelasannya. Oke, definisi formal aljabar. Definisi formal turunan fungsi aljabar secara geometris, turunan pertama adalah fungsi f(x) pada titik tertentu mepresentasikan gradien garis singgung kurva di titik tersebut secara analitis. Turunan pertama didefinisikan sebagai limit dan jurik perubahan koesien dan diferensial. Ketika perubahan variabel bebasnya mendekati nol, jika fungsi menyatakan y sama dengan fx, maka notasi turunan pertamanya dapat dituliskan sebagai f aksen x dikali dy per dx, limit fungsi, atau df dx, notasi Leibniz, yang dirumuskan secara formal melalui seperti berikut ini. Oke, next slide. Oke, adapun aturan-aturan dasar tentang turunan fungsi untuk mempermudah diferensiasi tanpa harus selalu kembali ke definisi limit, digunakan teorema dasar berikut. Yang pertama, aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan c, maka f aksennya itu adalah 0. Yang kedua, aturan pangkat, yaitu jika fx sama dengan xn, maka f aksennya itu sama dengan n dikali xn min 1, berlaku untuk semua n er. Yang ketiga adalah kelipatan konstanta, yaitu d per dx kurung tegak c dikali fx sama dengan c dikali f aksen x. Yang keempat adalah aturan penjumlahan dan pengurangan, yaitu d per dx kurung tegak fx tambah sama dengan g x sama dengan f aksen x tambah sama dengan g aksen x. Oke, next slide. Aturan untuk turunan fungsi aljabar kompleks. Berikut adalah beberapa aturan fungsi aljabar yang sangat kompleks. Yang pertama itu ada aturan perkalian, yang kedua ada aturan pembagian, dan yang ketiga adalah ada aturan rantai. Untuk aturan perkalian, jika fx sama dengan ux dikali vx, di mana u dan v adalah fungsi yang didiferensikan, maka f aksen x sama dengan f sorry f aksen sama dengan f aksen x sama dengan u aksen x v aksen ditambah u aksen v aks ux v aksen x. Dan yang kedua adalah aturan pembagian. Jika fx sama dengan ux per vx, ux vx dengan vx tidak sama dengan 0, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan u aksen x vx dikurang u aksen x v aksen x per vx pangkat 2 dengan ditutup kurung tegak. Dan yang ketiga adalah aturan rantai. Aturan rantai ini adalah jika suatu fungsi berbentuk y sama dengan f dalam kurung g dalam kurung x, atau dapat dianalogikan sebagai fungsi bersarang, maka turunan pertamanya dapat diselesaikan dari luar ke dalam, yaitu contohnya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, atau jika fx sama dengan tutup kurung tegak. Oke, penasaran dengan contoh-contoh soalnya? Berikut akan diterangkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basiski dengan NIM 1525153. Baik, ini saya akan mencontohkan soal perkalian untuk soal pertama, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 plus 1, 3x dikurangi 2. Nah, kita akan langsung ke rumusnya. Rumusnya u v aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Nah, ini kita cari u-nya itu di u-nya ini ya. Ux sama dengan x pangkat 2 plus 1 dan v-nya itu
V-nya itu 3X min 2. Nah, sebelum itu kita harus cari U aksen dan V aksennya. Ini cara nemuin itunya V aksen dan U aksen adalah dengan X pangkat 2 plus 1 sama dengan 2X dan V aksennya 3X min 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusikan ke rumus aturan perkalian. Nih, menjadi F aksen X sama dengan 3X tambah 3X. Nah, 3X tambah 2X. Gimana sih? 6X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 sama dengan 9X pangkat 2 dikurangi 4 X ditambah 3. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Oke. Perkenalkan, nama saya Vicky Arya Pratama. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Kalau kita tahu polanya atau rumusnya sebenarnya gampang ya. Nah, kalau ketemu soal turunan yang seperti ini, yang berbentuk pecahan, kita punya rumus andalan. Apa itu? Atas diturunkan dikali bawah, atau dikurung atas tetap dikali turunan bawah. Terus semuanya dibagi bawah kuadrat teman-teman. Atau rumusnya kita cari dulu ya bahan-bahannya. Yang di atas ini kita turunkan ke bawah. Jadi U sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 3. Kalau diturunkan nah jadinya itu 4X. Nah, bisa ditambah ini juga teman-teman ya. Nah, kalau yang bagian bawah ini, nah, sekarang kita tinggal pasangkan sesuai rumus yang tadi ya teman-teman. Apa itu? F kurung buka X kurung tutup sama dengan kurung buka 4X kurung tutup kurung buka lagi X pangkat 2 ditambah 4X kurung tutup dikurang kurung buka lagi 2X pangkat 2 dikurang 3 kurung tutup. Sini lagi ke teman-teman, 2X ditambah 4 kurung tutup. Nah, ini yang tadi yang bawah ya teman-teman. Nih yang ini, kita pakai yang ini. Jadi kurung tutup X pangkat 2 ditambah 4X kurung tutup pangkat 2-nya di luar teman-teman. Nah, untuk bagian bawahnya ini kita diamin aja sampai akhir, jangan diapa-apain ya. Nah, untuk bagian atasnya kita rapikan. Nah, bagian belakang ini teman-teman ya. Bagian belakang ini kita kebawain lagi. 2. Kita pakai kurung buka maksudnya. Kurung buka 2X pangkat 2 dikurang 3 kurung tutup dikali ya kali kurung buka 2X tambah 4. Nah, kalau dikalikan hasilnya menjadi ini hasilnya teman-teman ya, hasilnya di bawah
Hasilnya 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ini kurang 6x dikurang 12. Nah, sekarang tinggal kita kurangin nih. Bagian depan dikurangin bagian belakang. Ingat, karena ini dikurung semua, tanda di bagian belakang bakal berubah ya teman-teman. 12 teman-teman. Berarti hasil bersihnya itu tinggal kita gabungin aja sebenarnya teman-teman ya. Menjadi bagian bawah nih. Menjadi F kurung buka X kurung tutup sama dengan 8. Maaf teman-teman, 8x ya, 8x pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Kita coret aja pangkat 2. Nah, ditambah 6x ditambah 12. Nah, ini kan tadi jangan diubah ya teman-teman dari hasil di sini nih. Nah, ini buat apa? Dipindahin ke bawahnya kurung tutup X pangkat 2 ditambah 4x kurung tutup pangkat 2. Nah, simpel kan, mudah kan? Terima kasih semuanya, mudah-mudahan penjelasan saya mudah dipahami ya. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan soal nomor 3 beserta penjelasannya. Berikut penjelasannya. Mari kita bedah soal berikut. Carilah turunan pertama dari fungsi fx akar pangkat 3 2x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 4. Langkah 1, ubah akar menjadi pangkat pecahan. Jadi fungsi di atas berubah menjadi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 4/3. Langkah kedua, gunakan aturan rantai dan turunan luar dan turunan dalam. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi luar pada pangkat 4/3 dan fungsi dalam. Sekarang kita kalikan keduanya. F absen X sama dengan 4/3 2x pangkat 2 dikurangi 4x per 3 4x kurangi 4. Nah, ini adalah cara kalikannya. Jadi langkah ketiga itu kita sederhanakan hasil akhirnya. Perhatikan sungku 4x dikurangi 4, lalu kalikan angka 4 tersebut dengan pecahan 4/3. Terakhir kita kembalikan pangkat pecahan 1/3 menjadi bentuk akar semula. Jadi hasil akhir yang kita dapatkan adalah f absen x sama dengan 16 x dikurangi 1/3 akar pangkat 3 2x pangkat 2 dikurangi 4x. Jadi ini hasilnya ya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4. Berikut penjelasannya. Oke, di sini sudah ada contoh soal. Berikut adalah penyelesaiannya. Pertama-tama kita akan pindahkan pangkat 4 ini ke depan, lalu kita kurangi pangkat fungsinya menjadi 3. Oke, setelah kita pindahkan akan menjadi seperti ini dalam bentuk turunan dari aturan dari luarnya. Kemudian kita fokus untuk mencari nilai dari ini. Pertama-tama kita akan mencari dengan menggunakan aturan pemisahan. Misal kita di sini ada U, sedangkan kita ambil yang paling atas pembilangnya sama dengan U aksen menjadi
3. Kemudian yang kedua adalah V, yaitu penyebutnya 2x tambah 5 sama dengan V aksen. Jawabannya adalah 2. Oke, setelah dicari beberapa urutan ininya, kita akan menggunakan rumus seperti ini, lalu kita masukkan semua angkanya, yaitu 3 dikali 2x tambah 5 lalu dikurangi 3x kurang 1 dikali 2, dan jangan lupa semuanya itu kita bagi dengan 2x tambah 5. Oke, setelah kita jabarkan semua, kemudian kita jumlahkan, dan ini dia kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, karena ada angka yang sama, kita kurang habis. Oke, jadi tinggal 15 dengan 2, berarti 15 ditambah 2 hasilnya adalah sama dengan 17. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil bersihnya yaitu 17 per 2x tambah 5 pangkat 2. Nah, kemudian angka terakhir kita akan substitusikan semua dari awal hingga akhir. Langkah yang pertama adalah angka 4 yang di depan, yang ini, kita akan kalikan dengan hasil yang tadi kita hitung, yaitu 17. Nah, setelah kita kalikan, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini untuk bagian pembilangnya, dan untuk bagian penyebutnya kita bisa dapatkan dengan cara pecahan yang ada di depan. Kita punya ada 2x ditambah 5. Nah, yang dipangkatkan dengan 3. Oh, berarti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di pecahan yang belakang kita punya 2x tambah 5 yang dipangkatkan dengan 2. Berdasarkan sifat eksponen atau perpangkatan, jika basisnya sama dan dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 3 ditambah 2 kita jumlahkan menjadi 2x tambah 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, untuk hasil akhir dari turunannya kita akan mendapatkan f aksen x sama dengan 68 dalam kurung 3x dikurang 1 pangkat 3 per 2x tambah 5 pangkat 5. Oke, jawabannya adalah seperti ini ya teman-teman. Terima kasih. Nama saya Hendrik Kusparo, NIM 15250040. Soal nomor 9, diferensiasi implisit pada kurva aljabar kompleks. Perhatikan untuk x3, x pangkat 3 tambah y pangkat 3 sama dengan 6x y. Tugas kita adalah mencari dy per dx. Turunkan kedua ruas terhadap x. Ingat untuk y3 y pangkat 3 kita gunakan aturan rantai sehingga menjadi 3y pangkat 2 y per dx. Pada ruas kanan 6x
Y kita perlukan sebagai perkalian dua fungsi yang menghasilkan 6Y plus 6X dy per dx. Gabungkan semua suku yang mengandung dy per dx. Di ruas kiri dan sisinya di ruas kanan. dy per dx. Faktorkan dy per dx. Di ruas kiri dan sisinya. Lalu bagian untuk mendapatkan nilainya. Setelah disederhanakan dengan membagi pembagian dan penyebut, kita memperoleh hasil akhirnya. Misalnya, oke.